Halo Bu Eni dan teman-teman, hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tikungan, mulai dari tikungan datar dan kasar, tikungan miring, dan yang terakhir adalah tikungan miring dan kasar. Sebelum kita mempresentasikan hal tersebut, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, nama saya adalah Bram Boris Hasudungan Gulta absen 5. Nama saya Alexander Fabio Brahmaputra, absen 1. Nama saya Alexander Jason Tenggo, absen 2. Nama saya Anastasia Reska, absen 3. Nama saya Asan Topas, absen 4. Nama saya Chandra Eda Dipalagama, absen 6. Tikungan datar dan kasar. Tikungan pada jalan datar kasar adalah keadaan di mana suatu benda bergerak pada lintasan tertentu yang memiliki tikungan datar dan kasar pada lintasannya. Salah satu contohnya adalah pada pembalap MotoGP. Ada banyak yang tergelincir saat melewati tikungan kasar itu. Oleh karena itu, mereka harus mengetahui kecepatan dan rumusnya terlebih dahulu sebelum bertanding. Ada beberapa faktor juga yang menyebabkan tergelincirnya pembalap tersebut. Antara lain kondisi jalan licin saat basah, kondisi ban yang sudah aus, sudut kemiringan motor dan pembalap dengan jalan, serta kecepatan maksimum saat di tikungan. Solusi dan rumus. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah berapakah kecepatan maksimum yang diperbolehkan saat menikung di jalan melengkung agar tidak slip? Untuk mengetahui jawabannya, silakan sekalian simak baik-baik penjelasan berikut ini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan V melewati sebuah tikungan datar horizontal. Bentuk tikungan melengkung dengan jari-jari sebesar R seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas ini. Pada saat berada di tikungan, komponen gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah sebagai berikut. Kecepatan maksimum yang diperbolehkan saat menikung di jalan datar kasar agar tidak slip adalah pada sumbu vertikal, sigma F sama dengan MA, N min W sama dengan MA. Karena dalam arah vertikal tidak terjadi gerak, maka kecepatan sama dengan 0, A sama dengan 0. Sehingga N min W sama dengan 0. N sama dengan W, N sama dengan MG. Persamaan 1. Pada sumbu horizontal, hanya ada gaya gesek statis Fs. Kita sudah mengetahui bahwa gaya gesek statis memiliki nilai maksimum. Oleh karena itu, supaya mobil tidak slip saat melewati tikungan, maka kelajuan mobil tidak boleh menghasilkan gaya sentripetal yang lebih besar daripada nilai gaya gesekan maksimum. Dengan kata lain, gaya gesekan maksimum membatasi kelajuan maksimum mobil. Kelajuan maksimum ini diperoleh dengan menggunakan hukum 2 Newton pada graf melingkar sebagai berikut. Sigma Fs sama dengan MA sentripetal. Fs sama dengan MASP, nu Sn sama dengan MASP. Dari persamaan 1, kita dapatkan nilai N sama dengan Mg, sehingga persamaan di atas menjadi sebagai berikut. Seperti berikut ini. Nu SMG sama dengan MASP, nu SMG sama dengan M V kuadrat dibagi R. Nu SGR sama dengan V kuadrat. Sehingga kita peroleh rumus kecepatan maksimum di tikungan datar kasar agar tidak slip adalah V maksimum sama dengan akar GR nu S. Contoh soal tikungan datar dan kasar. 1. Sebuah mobil melewati sebuah tikungan datar dan kasar dengan koefisien gesekan statis 0,5. Jika jari-jari tikungan tersebut adalah 2000 cm, kecepatan mobil yang diperbolehkan agar mobil tidak slip sama sekali adalah, jadi di sini diketahui jari-jari sama dengan 2000 cm atau 20 meter. Gesekan statis sama dengan 0,5 dan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah V maksimum. Dan jawabannya adalah V maksimum sama dengan akar gravitasi dikali jari-jari dikali gesekan statis. Kita masukkan menjadi
akar 10 dikali 20 dikali 0,5 menjadi akar 100, dan kita bisa dapatkan V maksimumnya adalah 10 meter per second. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang tikungan miring. Tikungan pada jalan miring licin ini adalah keadaan di mana sebuah benda berada di tikungan yang permukaannya jalannya licin. Contohnya seperti ice skating dan mobil di tikungan permukaan yang miring dan licin. Jika dipikirkan kembali, menikung di permukaan licin itu sangat berbahaya dan bisa saja sewaktu-waktu tergelincir. Tetapi, tahukah kamu bahwa ada cara agar sebuah benda tidak tergelincir di tikungan dengan permukaan yang licin? Cara agar sebuah benda tersebut tidak tergelincir di tikungan dengan permukaan yang licin adalah dengan mengetahui batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan suatu benda dalam melewati tikungan miring. Nah, cara untuk mengetahui batas kecepatan maksimum dari suatu benda di tikungan miring licin, kalian dapat menyimak penjelasan rumus dan latihan soal berikut. Solusi dan rumus. Pada sumbu vertikal, sigma Fy sama dengan M kali A. N cos theta kurang W sama dengan M kali A. Karena dalam arah vertikal tidak terjadi gerak, maka percepatan sama dengan 0. Maka N cos theta kurang W sama dengan 0. N cos theta sama dengan W. N cos theta sama dengan M kali G. Ini merupakan persamaan pertama. Pada sumbu horizontal, sigma Fs sama dengan M kali A sentripetal. N sin theta sama dengan M kali A SP. Jadi, N sin theta sama dengan mv kuadrat per L. Ini merupakan persamaan kedua. Apabila persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1, maka kita peroleh hasil sebagai berikut. N sin theta per N cos theta sama dengan mv kuadrat per R per M kali G. Tan theta sama dengan V kuadrat per G kali R. V kuadrat sama dengan G kali R tan theta. Maka dari persamaan ini, kita memperoleh rumus kecepatan maksimum di tikungan miring licin agar tidak tergelincir, yaitu sebagai berikut. V maksimum sama dengan akar G kali R kali tan theta. Jadi sekarang kita akan memasuki contoh soal tikungan miring. Sebuah tikungan miring dengan jari-jari 40 meter dapat dilalui dengan aman pada kecepatan maksimum 72 km per jam pada saat jalan tertutup salju. Tentukan sudut kemiringan jalan tersebut. Jadi diketahui bahwa jari-jari adalah 40 meter. Kecepatan maksimum yaitu 72 km per jam yang akan saya ubah menjadi meter per second, yaitu 72 dikali 1000 per 3600, yang hasilnya adalah 20 meter per second. Gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Dan sekarang kita akan masuki rumus, yaitu V maksimum sama dengan akar gravitasi dikali jari-jari dikali tan theta, yang sama dengan akar 10 dikali 40 dikali tan theta. V maksimumnya adalah 20, jadi adalah 20 sama dengan akar 400 tan theta. Kuadratkan kedua ruas, sehingga 20 kuadrat menjadi 400 sama dengan akar 400 menjadi 400 tan theta. Bagi kedua ruas tersebut menjadi tan theta sama dengan 1. Dan tangan 1 adalah 45 derajat. Selanjutnya adalah tikungan miring dan kasar. Tikungan pada jalan miring dan kasar adalah keadaan di mana suatu benda bergerak pada lintasan yang memiliki tikungan miring dan kasar pada lintasannya. Contoh yang bisa diambil adalah pembalap sepeda yang sedang mengendarai sepeda di velodrome. Lalu juga misalnya mobil yang sedang berada pada jalan tol dengan tikungan miring dan jalan yang kasar. Lalu, mengapa lintasan tersebut harus dibuat miring? Jawabannya adalah agar mobil dan pembalap sepeda dapat melaju dengan kecepatan tinggi, dengan aman, atau dengan kata lain tidak terjadi slip. Tapi, perlu diperhatikan juga kecepatan pada kendaraan, sehingga kecepatan ketika pada tikungan miring dan kasar jadi di bawah kecepatan minimum atau di atas kecepatan maksimum. Mengapa harus diperhatikan? Karena jika kendaraan di bawah kecepatan minimum, kendaraan akan jatuh dan terperosot dari lintasan. Maka dari itu, kecepatan pada kendaraan harus berada di antara kecepatan minimum dan kecepatan maksimum. Dengan rumus matematika, V minimum lebih kecil daripada V optimum, lalu V optimum
lebih kecil sama dengan V maksimum. Solusi dan rumus. Rumus dari V minimum adalah pada arah vertikal sumbu Y tidak terjadi gerak, maka A sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. Sehingga sigma F-Y sama dengan 0. N cos theta ditambah F sin theta min W sama dengan 0. N cos theta plus F sin theta sama dengan W. Lalu N cos theta plus nu S N sin theta sama dengan MG. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Pada arah horizontal sumbu X, sigma F sama dengan M kali A, N sin theta min F cos theta sama dengan M dikali percepatan sentripetal atau ASP, lalu N sin theta dikurang nu S N cos theta sama dengan MV kuadrat per R. Ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1, maka N sin theta min nu SN theta per N cos theta ditambah N nu SN sin theta sama dengan MV kuadrat per R per MG. Lalu bisa dihasilkan menjadi 1 min nu S cos theta per sin theta per cos theta per sin theta ditambah nu S dikali GR sama dengan V kuadrat. Kedua ruas kita kali dengan sin theta per cos theta. Mengapa kita harus mengali dengan sin theta per cos theta? Karena supaya bisa kita jadikan menjadi tan theta. Jadi hasil yang bisa kita dapat adalah sin theta per cos theta min nu S per 1 plus nu S sin theta per cos theta kali GR sama dengan V kuadrat. Tan theta min nu S per 1 plus nu S tan theta dikali GR sama dengan V kuadrat. Maka dari itu, V minimum sama dengan akar dari tan theta min nu S per 1 plus nu S tan theta dikali GR. Lanjut, rumus dari V maksimum adalah sama seperti mencari V minimum pada arah vertikal sumbu Y tidak terjadi gerak. Maka A sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. Pada sumbu vertikal, sigma EV sama dengan 0, N cos theta min F sin theta min W sama dengan 0, N cos theta min F sin theta sama dengan W, N cos theta min nu S N sin theta sama dengan MG. Lalu kita jabarkan menjadi, kita keluarkan N menjadi N dikali cos theta min nu S sin theta sama dengan MG. Ini bisa kita sebut dengan persamaan 1. Pada arah horizontal sumbu X, sigma Fx sama dengan M dikali A. N sin theta ditambah F cos theta sama dengan M ASP atau percepatan sentripetal. N sin theta ditambah nu Sn cos theta sama dengan M V kuadrat per R. Lalu kita keluarkan N-nya menjadi N dikali sin theta ditambah nu S cos theta sama dengan M V kuadrat per R. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Lalu selanjutnya persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1. Sehingga menjadi sin theta ditambah nu S cos theta per cos theta min nu S sin theta sama dengan V kuadrat per GR. Lalu kita jabarkan lagi cos theta dikali sin theta per cos theta ditambah nu S dibagi cos theta dikali 1 min nu S sin theta per cos theta sama dengan V kuadrat per GR. Lalu cos theta kita coret sehingga kita dapatkan sin theta per cos theta ditambah nu S per 1 min nu S sin theta per cos theta sama dengan V kuadrat GR. Sin theta per cos theta sama saja dengan tan theta. Maka dari itu tan theta ditambah nu S per 1 min nu S tan theta sama dengan V kuadrat per GR. Tan theta tambah nu S per 1 min nu S tan theta dikali GR sama dengan V kuadrat. Maka dari itu V maksimum sama dengan akar tan theta ditambah nu S per 1 min nu S tan theta dikali GR. Jadi perbedaan dari
Jika kecepatan berada di bawah kecepatan minimum, maka potensi arah slip adalah ke bawah. Jika kita melewati kecepatan maksimum, maka potensi arah slip adalah ke atas, maka dari itu gaya gesek V maksimum dan V minimum berbeda. Kesimpulan yang bisa diambil adalah pada tikungan miring dan kasar, kita harus berada pada kecepatan optimal, yaitu kecepatan yang berada di antara kecepatan minimum dan kecepatan maksimum. Sebab kecepatan berada di bawah kecepatan minimum, maka mobil akan berpotensi slip ke arah bawah. Sedangkan jika kecepatan berada di atas kecepatan maksimum, maka akan berpotensi slip ke arah atas. Kemudian contoh soal tikungan miring dan kasar. Soalnya adalah hitunglah kecepatan maksimum dan minimum saat sebuah kendaraan mobil melewati suatu tikungan miring dan kasar dengan koefisien gesek 0,25, radius tikungan 26 meter, dan sudut kemiringan jalan 37 derajat. Lalu kita tulis dulu yang diketahui. Diketahuinya radius atau jari-jari 26 meter, mu atau koefisien gesek 0,25, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan sudut theta 37 derajat. Pertama kita cari dengan kecepatan maksimum. Rumus dari kecepatan maksimum adalah tan theta ditambah mu s dikali gr per 1 dikurang mu s dikali tan theta. Lalu tahap selanjutnya tinggal dimasuk-masukin angkanya. Jadi akar dari tan 37 akar tan 37 derajat ditambah 0,25 dikali 10 dikali 26 per 1 dikurang 0,25 tan 37 derajat. Lalu jadi tan 37 derajatnya jadi akar 0,75 ditambah 0,25 dikali 10 dikali 26 per 1 dikurang 0,25 dikali 0,75. Lalu jadi semuanya jadi akar 1 dikali 10 dikali 26 per 0,8125. Kemudian 0,8125-nya kita jadiin pecahan biar lebih mudah. Jadinya akar 1 dikali 10 dikali 26 per 13 per 16. Lalu karena itu 1 per 13 per 16 tinggal dibalik jadi 16 per 13. Jadinya akar 16 per 13 dikali 10 dikali 26. Lalu tinggal dikalikan semuanya jadi akar 320. Lalu kecepatan hasil akhir dari kecepatan maksimumnya adalah 8 akar 5 meter per second. Lalu dilanjutkan ke kecepatan minimum. Rumus dari kecepatan minimum adalah akar tan theta dikurang mu s dikali gr per 1 ditambah mu s dikali tan theta. Lalu dimasuk-masukin angkanya. Akar tan 37 derajat dikurang 0,25 dikali 10 dikali 26 per 1 ditambah 0,25 dikali tan 37 derajat. Lalu kita ubah tan 37 derajatnya. Jadi akar 0,75 dikurang 0,25 dikali 10 dikali 26 per 1 ditambah 0,25 dikali 0,75. Lalu semuanya jadi akar 0,5 dikali 10 dikali 26 per 1,1875. Lalu karena 0,5 bisa jadiin setengah, kita ubah lagi jadi akar 1 dikali 10 dikali 26 per 2,375. Lalu 2,375-nya kita ubah jadi pecahan seperti tadi biar lebih mudah. Jadinya akar 1 dikali 10 dikali 26 per 19 per 8. Lalu 19 per 8 itu 1 per 19 per 8 itu dibalik. Jadi akar 8 per 19 dikali 10 dikali 26. Lalu itu setelah dikalikan menjadi akar 2080 per 19. Atau bisa dengan kata lainnya jadi akar 2080 per akar 19. Disederhanakan jadi 4 akar 130 per akar 19 meter per second. Atau dapat diubah lagi menjadi 4 per 19 akar 2470 meter per second.
Sekian presentasi kami mengenai materi tikungan ini. Sekian, terima kasih.